Halo semuanya, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Vigo Winarko. Saya NPM 2141237. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu meditasi. Pengertian meditasi atau bawana yang berarti pengembangan dan pembersihan batin. Istilah lain dari meditasi itu yang berarti pemusatan pikiran pada suatu objek. Meditasi itu terbagi menjadi dua, yaitu ada meditasi yang benar atau sama samadhi. Itu artinya adalah pemusatan pikiran pada objek yang dapat menghilangkan kekotoran batin kita saat kita berpikir bersatu dengan bentuk-bentuk karma yang baik. Terus yang kedua adalah meditasi yang salah atau yang disebut sebagai micca samadhi. Itu adalah pemusatan pikiran pada objek yang dapat menimbulkan kekotoran batin pada pikiran kita. Terus meditasi anapanasati yang berarti kesadaran pada pernafasan, atau sati yang berarti perhatian, anapana itu yang berarti pada masuk dan keluarnya nafas, adalah suatu bentuk meditasi Buddhis yang umum dalam Buddhisme Tibet, Zen, Tiantai, dan Theravada, serta program-program berbasis kesadaran di barat. Dan selanjutnya ada meditasi cinta kasih atau yang disebut meditasi metta ini, yang juga dikenal sebagai meditasi cinta kasih atau loving kindness meditation. Meditasi ini dilakukan dengan cara duduk seperti melakukan meditasi pada umumnya. Hal yang membedakan meditasi metta dengan meditasi lainnya adalah kamu itu melakukannya sambil menyebutkan kalimat-kalimat yang positif. Contohnya itu mungkin seperti Sabesata Bhavantu Sukhitata. Ada macam-macam meditasi, ada dua macam dalam meditasi. Yang pertama itu ada Samatha Bhavana. Samatha Bhavana adalah pengembangan batin dengan konsentrasi yang kuat pada objek untuk memperoleh ketenangan batin. Terus yang kedua ada Vipassana Bhavana, adalah pengembangan batin untuk mencapai pandangan terang. Pandangan terang ini adalah kondisi batin yang bersih dari kekotoran batin yang menyebabkan seseorang terlahir kembali. Terus ada manfaat-manfaat meditasi. Itu bisa menjadikan kita sebagai relaksasi atau rileks bagi orang-orang sibuk ya. Terus mengatasi kebingungan, terus mengatasi rasa takut dan ragu. Terus ada menghilangkan pikiran kita, kayak kalau misalnya kita kacau nih, lagi banyak pikiran, kita meditasi itu bisa tenang, bisa menjalani dengan baik itu jadinya. Terus memperoleh kebahagiaan, terus menguatkan daya ingat, terhindar dari rasa iri hati, dan masih banyak yang lainnya lah ya. Terus selanjutnya ada beberapa posisi meditasi yang sering saya lihat nih, yang sering dipraktekkan sama orang-orang juga. Yang pertama itu ada meditasi dengan posisi duduk atau bersila. Cara duduknya itu bersila, atau dalam bahasa Palinya itu Padmasana atau badan tegak tetapi rileks, yang sebaiknya tidak bersandar pada dinding atau sandaran lainnya, dan mata dipejamkan, baik batin juga tenang dan pikiran dipusatkan pada suatu objek yang dipilih. Terus meditasi dengan posisi berdiri. Berdiri jarang sih tengoknya, cuma berdiri dengan kaki sedikit renggang, kedua tangan di depan dada, tangan kanan memegang tangan kiri, dan usahakan juga dapat menjaga keseimbangan tubuh supaya nggak jatuh, supaya batin kita juga tenang. Kemudian konsentrasikan pikiran pada suatu objek yang kita pilih lagi. Terus ini nih, meditasi dengan posisi berjalan. Biasanya saya sering lihat sih di Viara, kalau misalnya seperti Bante, dia mengelilingi pohon bodhi sambil berjalan. Meditasi berjalan ini disebut Cankamana. Meditasi ini dapat dipraktikkan dalam beberapa cara. Yang pertama itu berjalan dengan menghitung langkah kaki.
Yang kedua, berjalan enggan menyadari langkah kaki. Terus yang ketiga ada menghitung langkah kaki kanan melangkah dan atau menyadari kaki kiri melangkah dan seterusnya. Terus dengan meditasi dengan posisi berbaring. Itu mungkin contohnya seperti Buddha. Dia kan berbaring dengan posisi tubuh miring ke kanan, seperti posisi tubuh Sang Buddha ketika parinibbana. Kaki lurus, terus caranya itu kepala ditopang dengan tangan kanan dan mata dipejamkan. Batin tenang dan pikiran terpusatkan pada objek meditasi yang dipilih. Dan dari pengalaman saya sendiri ya bermeditasi, kan bermeditasi di rumah itu sangat banyak gangguan dari suara tangga, ayah, ibu, dan adik. Bahkan itu juga bisa membuat saya susah untuk fokus dalam memilih objek yang ingin saya pilih. Jadi menurut saya kalau misalnya kita mau meditasi nih, kita harus memilih tempat yang tenang. Kenapa? Karena di sana kita bisa memfokuskan suatu objek yang ingin kita laksanakan untuk meditasi. Dan yang saya rasakan pada saat melakukan meditasi itu, saya pasti selalu merasa kalau kaki saya itu sering semutan, badan saya juga terasa berat. Ternyata itu hanya perasaan saya sendiri. Terus tetapi tubuh saya juga masih tetap tegak, duduk bersih lagi tuh. Itu hanya perasaan gitu kalau misalnya badan saya berat. Tapi kalau misalnya kaki semutan itu mungkin manusiawi ya. Terus ya mungkin sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Namo Buddhaya.